Ya, faktanya miliaran orang percaya bumi itu datar, seperti kata Muhammad, betul? Betul nggak? Faktanya Yes. miliaran orang itu percaya bahwa bumi ini berada di atas punggung ikan paus bernama Nun, betul? Iya, Faktanya miliaran orang ini percaya Sulaiman punya karpet terbang yang bisa memuat 16.000 orang, betul? betul. Faktanya miliaran orang ini percaya bahwa air mani itu keluar dari tulang belakang laki-laki dan tulang dada perempuan, betul? Pokoknya percaya semua lah. Iya, makanya. Makanya. Makanya saya bilang, miliaran orang ini tertipu oleh yang namanya Khairul Makirin, betul? Pokoknya percaya semua itu Iya, miliaran orang miliaran juga. orang tertipu sama si Khairul Makirin, betul? Siapa lagi tuh? Udah ya, baik. Nah, jadi bahwa cerita tentang Muhammad ada itu aja kita tadi baru selesai memposting bahwa dia itu tidak pernah ada, ya, bahwa itu adalah hasil karangan dari si Ibnu Ishaq. Jadi maksud Anda miliaran orang percaya sama hal yang nggak ada? Betul. Wah, Bapak punya data untuk membantah saya, jangan membawa Maikat. Maikat tahu apaan? Sejarawan bukan. Apa penyelidikan yang dia lakukan? Nggak ada. Bagaimana? nggak loh, jadi gini. Ya, dengar baik-baik ya. Sebenarnya saya lagi belajar. Belajar tentang membantah orang ini. Soalnya Apa adik sih? saya jadi Sebentar, masuk ke sebentar. orang ini Bapak gitu loh. Bapak Islam atau Kristen, Pak? Saya tanya dulu itu, Pak. Saya Kristen Katolik. Kenapa gitu aja kok susah sih, Pak, jawabnya, Pak? Enggak, gini, baru ikut-ikut dengan pelajari kayak gini sih. Soalnya kan adik saya itu nikah sama orang Muslim. 10 tahun loh nggak pulang. Dia tinggal di Malaysia. Hmm? Lanjut, Pak. Lanjut, lanjut. Silakan. Ya, pengen tahu caranya sih, gimana biar dia balik gitu loh. Masih bisa kontak sama dia, Pak? Masih bisa kontak? Iya, kontak-kontak kan semua. Suruh Kontak-kontakan. masuk ke room saya aja, Pak. Suruh tonton TikTok saya aja, Pak. Sama Pak Nah, Sang Penggugat, Bu gini, Sofi. kalau kalau kayak gini kan paling debat-debat, Bu. Dia belum tentu dia suka. Nah, saya kan punya channel YouTube, ya Pak ya. Ya, Di situ bahan materi yang ini sebenarnya udah pernah saya bahas. Bahkan dari tahun kemarin, dari tahun 2022, mengenai Ibrahim di kota hantu Mekah. Judulnya itu. Jadi Bapak bisa ambil copy link saja, di-share, dibagikan ke adik Bapak, suruh dia nonton aja. Itu data sejarah. Ya, Ya, kirim ke WA-nya. Ya, bisa, bisa, bisa. ya tinggal bilang aja, Dek, kamu berada di jalan yang salah. Kamu nonton ini. Terus semua video-video saya yang mengenai sejarah tentang Muhammad itu, apakah dia pernah ada, apa segala macam, bahkan kemarin yang minggu 2 minggu yang lalu ya, saya udah sampai pada sejarah mengenai sebelum Islam. Nanti Sabtu ini juga udah ada lagi materi baru, ya, lanjutan materi baru tentang masa abad ke-7 sebelum Islam. apa Itu di tadi abad nama ke-7. channelnya itu namanya apa tadi? Sang Penggugat. Sang Penggugat ya.
Ya, Bisa YouTube. ditampilin di layar, Pak Sang. Channel YouTube-nya boleh ditunjukin sebentar tuh. Biar di screenshot atau dicari gitu, silahkan. oke oke. Iya, soalnya di profil-profil dia juga, di Facebooknya dia, kata-kata orang ini kan. Tadi saya paling tertariknya di Allahu sini Akbar, kaget saya. Thank you, sejarahnya ini. Papi D. Tapi saya paling senang sama ini loh, Pak CP ini. Ya itu ya Pak ya. Nah, itu channel YouTube-nya, Pak. Boleh Berani nanti ditonton di situ. Bukan sama ini channelnya ya. Ya, ini. Ya. Sebenarnya gini loh Pak. Lah, ini lagi live juga tuh. Live yang di sini nih tuh. Gini loh Di Pak. Kok sini di ada live. Agatha yang cantik sih di situ? Wah, Agatha lo cantik Gera aja terkenal di YouTube. Biar aja. Nah, kalau di Masya sini Allah. ya, kalau kita lihat Pak. Nah, ini misalnya ya, kalau saya klik. Nah, ini kita ketik kata fiktif lah. Ya gampang lah itu nanti. Nah, ya. Sebelum saya keluar. Iya gitu Pak. Jadi tinggal copy link aja, ini gampang Pak ya. Gini loh. Nih. Kenapa saya suka sama Pak Sang, itunya logonya ditutup aja, Pak Sang. Apa takut ini? TikTok biasa kan rada-rada sarap gitu. Nah, gitu. Oke. Jadi bukan cuma saya ya. Bahkan Mel dari Speakers Corner juga pernah menyatakan sama. Jadi ini udah berapa tahun yang lalu ini. Ini 7 bulan yang lalu ya. Ini 7 bulan yang lalu. Malah lebih lama saya berarti. Ya, silakan Pak Martis, silakan. gini loh. Saya juga udah sering sih share-share video kayak gini, tapi di grup keluarga. Kalau untuk dia sendiri, saya gimana ya? Takutnya nggak berani juga sih, malah bermasalah nanti kan gitu sama si suaminya ini. Kalau langsung sama dia, kalau di grup sih sering saya ini kayak ceramah-ceramah pendeta gitu kan, termasuk video-videonya orang-orang kakak sama abang di sini. Ya udah gitu aja lah. Iya Pak. Intinya miliaran orang yang tertipu lah ya. Betul. Ya. Enggak sampai miliaran, miliar dari mana? Mana sampai miliaran? Orang 1 tahun aja 2 juta murtad, bagaimana ceritanya miliaran? Aduh. Oke, Itu kan saya tahu kelebihan. perasaan Bapak ya. Sebagai saudara mungkin ya tidak ingin ya. Dia salah jalan ya, kita tahu itu ya. Bapak bantu doa saja. Karena kuasa Tuhan itu lebih besar dari kuasa yang lainnya, Pak. Tetap percaya aja. Tuhan Ya, itu kalau- pasti bekerja gitu ya. Tapi jangan terlalu diporsir juga. Bapak ngirim-ngirim video-video apa gitu, Pak ya. Tapi Bapak lebih baik itu berdialog sama dia. Gimana kabar kamu? Gimana? Apa yang kamu lakukan? Cari tahu. Aku mau belajar dong tentang agama kamu. Biar Bapak juga tahu gitu loh. Posisi dia, pengetahuan dia tuh sejauh apa. Nah baru nanti dari situ Bapak sisipkan. Ternyata begini loh. Sedikit-sedikit aja Pak. Kasih tahu. Ada hal yang tidak benar. Saya dapat info dari sini. Nih, kasih sedikit. Jangan di-push terus gitu Pak. Tetapi sambil ajak ngobrol. Ada banyak cara sebenarnya untuk kita membuka cara berpikirnya. Ataupun sebenarnya Pak, dia mungkin karena terlalu cinta ya sama pasangannya gitu ya. Dia sebenarnya hanya ikut-ikutan aja bisa jadi. Tapi sebenarnya hati dia juga masih percaya kepada Yesus. Karena kita tahu, kalau memang dia benar dari kecil seperti Bapak mengenal Yesus,
Saya tahu di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, dia pasti merindukan Yesus. Saya tahu itu. Bapak tinggal bilang aja gini, adek ya, adiknya cewek atau cowok Pak? Cewek. Cewek. Dek, kamu masih sering kangen gak sama Tuhan? Kamu boleh kok doa di dalam nama Enggak. dia, tapi ngumpet-ngumpet. Nah, atau Bapak tanyakan seperti itu. Atau Nah, Bapak tanya, Dek, kamu itu beneran? masalahnya, Mbak. Gimana? Masalahnya kami itu dulu itu bisa dibilang keluarga Kristen, cuma yang nggak ada yang mendalami, ya yang taat juga termasuk yang nggak ada. Oh, oke. Jadi ke dianya juga kita ya berusaha memperbaiki sekarang aja gitu loh. Oke, saran saya sih gini aja ya Pak ya. Tanya dulu, sejauh apa dia sudah mengenal agamanya gitu. Itu sebenarnya dari situ ada bisa pendekatan yang bisa Bapak lakukan gitu kan. Iya, jadi ceritanya sebenarnya kayak gini loh. Sebelumnya kan kita nggak mikir ke situ. Ya sama aja seperti yang dibilang sama Bang CP tadi kan. Sebenarnya sama aja. Tuhannya sama. Tuhan itu nggak pernah mikir salah benarnya yang mana, nggak pernah mendalami. Terakhir ini aja sih, setelah nonton kayak gini kan, oh, ternyata kayak gini. Aduh, berarti salah dia itu. Pantas 10 tahun nggak pernah pulang, nikah juga nggak minta restu. Ya sebenarnya kita dulu itu kesalnya di situ aja. Masa seorang laki-laki nikahin anak orang nggak permisi, nggak ada minta doa restu. Cuma ke situ aja. Cuma setelah nonton video kayak gini, ya pantas ajarannya kayak gitu loh. Iya, memang begitu. Berarti kita ini kalau bisa aja dibunuh sama dia sebenarnya kan gitu, menurut ajarannya kan. Aduh, jangan. Doain jangan seujon lah Pak, jangan. Istilahnya kan kayak gitu, kalau ajarannya memang kayak gitu toh. Kayak Pangeran Majapahit yang memerangi ayahnya contohnya kan. Saya tonton juga itu di videonya Tanpa Ragi tuh. Ya intinya sih semakin tahu kebenaran lah. Makasih lah untuk pejuang-pejuang seperti abang-abang sama kakak ini. Semoga makin Makasih. sukses lah. Ya. Siap. Bapak Jadi, juga harus gini. terus bertumbuh ya Pak di dalam iman Kristen ya. Ya, gini Pak ya. Amin. Bapak ketik saja sama dia, nabimu fiktif, kata penggugat. Nih linknya, masuk sini, gitu. Ya. Kejam ya, Pak ya. Jangan. Gua kejam ya. Jangan. Makasih tadi. Iya. Ya pas juga itu. Tapi makasih juga sama Kak Agatha tadi yang ya itu belum saya lakukan sih, yang pendekatan kayak Coba gitu. aja gitu. Iya. Coba aja. Pak. Coba. Sambil bersenda gurau gitu kan, tapi masuk dikit-dikit, cari tahu dulu dia. Jangan dulu kasih tahu apa yang mau Anda sampaikan, tetapi cari Ya, tahu ya. dulu posisi dia seperti apa. Takutnya dia juga kan bahaya atau apa gitu ya. Kita juga kan perlu itu. Kita perlu tahu situasi dia di sana seperti apa. Jadi kita itu nggak usah gegabah gitu. Siapa tahu dia juga di sana berbeban berat. Anda paksa-paksa, nah takutnya mental dia jadi down gitu kan. Kita harus cari tahu dulu posisi dia di sana seperti apa, Pak. Tetap doakan, Pak. Doa orang benar itu besar kuasanya. Ya, andalkan Tuhan, Pak. Ya, makasih. Iya, dan Bapak juga ya harus bertumbuh dalam iman Bapak. Bapak juga harus bisa mempertanggungjawabkan iman Bapak gitu. Jangan nanti Bapak mau ini adik Anda, tahu-tahu Anda juga nanti terjual imannya karena kekurangtahuan Anda gitu. Jangan sampai ya.
Jadi itu sebagai contoh gitu Pak. Ya tetap semangat ya Pak ya, tetap didoakan. Oke, terima kasih Kak. Ya oke, Tuhan memberkati ya Pak ya. Amin, Tuhan memberkati. Ya, titip salam untuk saudara perempuannya adiknya ya, dari kita semua. Oke. Tuhan mengasihimu bilang. Oke. Ya. Ya, silakan. Shalom. Iya sebenarnya kalau orang yang tersesat gitu dibanjiri kasih dia makin otaknya makin encer loh. Kalau kita paksa dia makin gak mau. Ya, tetapi terus kita tunjukkan kasih kita. Ya ibarat kata batu setiap hari ditetesin air bisa juga pecah gitu bongkahannya ya. Gitu. Oke, Pak Wong, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Iya, selamat malam. Gimana Pak? Masih menyembah pagan Pak? Kok dibalik yang menyembah pagan siapa? Oh, oke. Istilah pagan itu pertama kali digunakan oleh orang Kristen ya Pak. Istilah pagan itu digunakan oleh gereja untuk membedakan orang-orang yang di luar dari penganut Kristen itu sebagai pagan gitu. Jadi apa yang di luar dari Kristen kami nyatakan pagan. Bukan hanya Anda, banyak pagan di dunia ini ya Pak ya. Makanya saya tanya, apakah Anda masih pagan? Pagan itu apa? Pagan itu sejenis popcorn, dia dikasih lelehan Nah, madu nah, sama mentega nah. gitu Pak ya. Oke, Nah, sama jadi seperti gini ya Pak, berhala. sabar. Ya, dia tahu itu. Sama seperti gini ya Pak Wong ya. Istilah kafir. Istilah kafir digunakan orang Islam untuk semua orang yang menutup diri dari Baginda Muhammad dan juga Ulu Iswiti. Bukan saya aja, Buddha juga kafir. Ya, Hindu juga kafir bagi Islam. Gitu kan. Jadi pagan pun demikian. Istilah pagan ini digunakan orang Kristen untuk merujuk kepada orang yang di luar Kristen. Makanya nggak salah sebenarnya, nggak kasar ketika saya mengatakan Anda pagan atau Kristen gitu. berarti Mbak Agatha nggak ada satupun yang mengikuti ajaran pagan ya di Kristen itu? Tidak. Orang di Tidak. luar Kristen itu adalah pagan. Kami Kristen, justru kami bukan pagan. Gitu, Pak. Ini topik sejarah udah stop ya? Stop dulu ya. Oh, belum dong. Ayo dong, lanjut. Stop Ini lah. kan saya pembukaan Kan doang baru nih, stek pembukaan satu. doang. Ini stek 1. Kan ada 2 SKS lagi. Oke, ini Ya, saya udah kayaknya panas ini, Pak. Gimana dong? kayak Kalau enggak, mau Pak. lanjut, ketik 1 ya. 400 orang. Ketik 1 lanjut. Kayaknya Satu. Pak Lanjut penggugat nggak nih? ini menarik ini kayaknya seperti dewa ini ya. Nah, lanjut katanya, Pak. Oke, 29 orang, Mm-mm. 35. Pak penggugat, apakah di Kristus itu harus percaya sama kitab-kitab semuanya? Kitab-kitab Kristus itu harus dipercayai? Di Kristus. Apa sih kitab Kristus saya? Di Pak, Kristen, dibenerin di dulu, Kristen. Pak. Cecer, Pak. Di Kata-katanya tuh dibenerin, dikumpulin, disatuin Kita dulu. harus Silakan. percaya sama kitab-kitabnya. Dibenerin, dikumpulin, disatuin dulu. Silakan. Apakah agama percaya sama kitab-kitab orang Kristen? Dari Kira-kira Yohanes gini, kah, gini. dari Elias kah, dari Gini, Pak. Yehiske, gimana Pak? Bapak tahu bedanya kepala sama bokong? Kita lagi ngomongin sejarah. Nanyain kitab harus percaya begini-begini. Saya jadi inget ya cacing yang kemarin. Saya sulit membedakan bokong dengan kepala cacing. Nah ini dia. Lanjutlah Pak, biar dia nanti yang mengkomentari Pak. Tunjukkan dulu Mekah itu ada nggak? Ada di tahun berapa itu? Kota Mekah itu baru ada Pak. Sama KU udah kemarin. Mas lanjut lagi ngulang. Pil aja, set gitu doang. Kayak sekelebat, kayak sekelebat.
Sekelebat. Nonton aja channel YouTube Pak Sang Penggugat dan Al Hayat daripada ngerekam kayak gini. Ih, norak tahu. Nggak, agak dah, tenang. Saya nggak ngerekam kok. Coba aku pengen tahu Pak ini Sang Penggugat ini besarin, jelaskan. Nah, ini percaya nggak Pak? Kamu Udah kenapa? baca ayat satunya? Udah baca ayat satunya? Enggak, Naikin ini dong ayat satu. enggak ini. Iya, naikin dulu dong Enggak, ayat ini satu. jelaskan. Ya, ini jelaskan Pak Penggugat sama Agatha, tolong jelaskan. Oh, nggak bisa ini ya dari ayat satu ya. Kalau nggak bisa dari ayat satu sebenarnya itu nggak usah dijawab. Itu tinggal dibaca aja dari ayat satu sebenarnya. Itu jawabannya. Nggak usah dijelasin. Anak TK juga gampang jawab itu kalau dia mau baca. Tapi kan Anda nggak niat baca, Iya. ya udah. Enggak Lanjut aja Pak. niat, Kota niat. Mekah Pak. Nah, Ini aja deh. nah. Apa bedanya Anda dengan saya? Ya kan dengar baik-baik ya. Anda ngambil satu ayat cuma karena ada tulisan itu, tapi Anda tidak mengerti keseluruhan maksud dari ayat-ayat itu. Ya. Ini 19 sampai Bedanya 22, Pak. saya Bukan dengan satu ayat, kamu Pak. adalah Ini bukan saya akan- satu ayat, Pak. 19 satunya sampai apa? 22. Ayat satunya apa? 19 sampai 22. Ayat Ya, saya satunya nggak apa? tahu, nggak. Tuh. Dari Nggak ayat satu tahu, aja baca. Penggugat. Oh Nggak ya tahu. Baca udah. sendiri tuh kitabmu. Itu kitabmu, baca dong. Terus ini topik Ini saya sejarah kasih mau tahu stop ya. nih. Enggak dong, sejarah. Kalau enggak nanti saya lempar juga dia bisa. Gini ya Pak Wong ya. Ini saran saya ya Pak ya. Alkitab kami itu bukan seperti Quran ya, yang 1 sampai 5 itu ngomongin kupu-kupu, 6 sampai 7 itu ngomongin laba-laba, 8 sampai 12 itu ngomongin bayem. Nah, kitab kami dari Kejadian sampai akhir ini runut Pak, apalagi Yeskiel tadi. Silakan Bapak baca dari ayat 1, biar Bapak nggak kehilangan esensi dari ceritanya. Segampang itu dan semudah itu. Ya, silakan Bang Sang. Ini nggak penting banget sih sebenarnya ini orang. Nah, Lanjut, Bang. nah, dimatikan kan kameraku? Turun. Biar tahu itu 459 Turun. orang, biar tahu. Penggugat Turun, tuh turun turun. gimana penggugat? Elah, penggugat. Kan gue bukan moderator, dia bisa turun juga dia ya. Ya, oke. Baca 17, oi. Insyaallah. Sambil dicas ya. Baik, kita lanjutin. Oh, yang apa nih? Mekah. Mau balik ke Mekah lagi? Iya dong. Balik ke Mekah. Nih. Baik, oke. So, jadi gini. Kalau kita bicara soal kota Mekah, ya, kita bicara sejarah dari mereka dulu. Jadi selalu pedomannya awalnya adalah apa yang mereka suguhkan buat kita. Seperti yang pertama, yang tentang Muhammad. Ini apa meneh iki? Oke, ini Omar bin Khattab. Jadi Lanjut Pak, lanjut Pak. kita mengikuti dulu apa pola mereka, apa yang mereka berikan, suguhkan ke kita, apa yang dari sejarah mereka, baru kita analisa sejarah mereka itu gimana, apa yang menjadi kendala, termasuk soal Mekah ini, ya. Yang mereka berikan apa? Oh, Mekah itu sudah ada sejak zaman Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu ketemunya dekat situ. Yang satu turun di Pakistan, yang satu di gunung mana gitu ya. Ketemu tengah-tengah di situ. Itu klaim mereka. Kemudian Mekah dibangunnya kapan? Ketika Ibrahim ke sana, ngusir anaknya itu si siapa? Ismail. Dengan Siti Hajar. Ya, itu klaim lagi mereka. Gitu. Mekah apa? Mekah tempat lahirnya Nabi. Mekah apa? Tempat Nabi terima wahyu. Ya kan di Gua Hira terus pulang ke rumahnya. Rumahnya di Mekah. Gitu. Tapi kan jadi pelajaran yang aneh juga buat kita. Contohnya apa?
kekhalifahan Umayyah misalnya, tidak pernah ibu kotanya itu ada di Mekah, itu di Damaskus, Syria. Kan sesuatu yang aneh. Kalau betul kota itu memang dikenal sebagai kota induk dari ibu semua kota, kota tertua katanya, maka kita harus berpikir, kok bisa umat Islam kekhalifahan Umayyah ibu kotanya tidak di Mekah tapi di Damaskus. Terus kekhalifahan Abbasiyah ibu kotanya di mana? Kok di Baghdad? Kenapa nggak di Mekah? Ya. Habis kita terima itu sejarah mereka, cerita mereka. Oh, Mekah begini. Oke, kita telan dulu. Kita cari sumber sekuler kedua selain sejarah dari mereka sendiri. Ya. Sejarah yang kita dapat dari apa? Peta. Jangan lupa, jauh sebelum Islam. Ini harusnya teman-teman sering nonton ini ya, Dora ya. Jadi aku peta. Nih, jadi ketahuan. Nenek aja lo. Ya. Jadi zaman jauh sebelum Nabi Muhammad ini adalah zaman Yesus. Di zaman Yesus ada Romawi. Kalau kita mundur lagi dari Alkitab, bahkan sejarah dunia pun benar mengaku juga ada kerajaan-kerajaan lain sebelumnya. Ada Yunani, ada Babilonia, segala macam ada. Dan semua punya bukti sejarah, data sejarah, bentuk prasasti lah, bentuk peninggalan, ada semua. Tapi kenapa di zaman itu tidak ada satupun dari mereka mencatat soal kota Mekah? Pertanyaan lagi muncul. Kok bisa mereka nggak mencatat? Apakah mereka lupa? Atau memang kota itu tidak pernah ada di zaman mereka? Cara menelusurinya, ada catatan sejarah, ada peta. Misalnya kayak si Ptolemeus. Dia bikin peta, Tujuannya apa? Supaya ketika pasukannya dari negara dia, Yunani itu bergerak kemana-mana, aman. Dia tahu di mana ada jurang, di mana ada gunung, di mana ada gurun, di mana ada air, di mana mereka bisa bersembunyi, di mana mereka bisa kabur. Itu tujuannya peta itu. Jadi sangat penting orang seperti ini. Jadi jangan heran kalau peta itu sangat penting, bahkan sampai sekarang itu sangat penting untuk tahu apa yang ada di situ. Begitu juga ini.